gendeng. Harganya larang-larang sekali Mbak Besti. Gusti, larangnya kok demit. Ini di tempat teman saya luru di belakang rumah. Mau beli jagung manis. Harganya hampir 200.000 Mbak Besti, beli 2 ya. Saya mau beli ikan ini. Isinya 4. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya mau beres-beres tempat stok makanan saya ya Mbak Bu Besti, karena sebentar lagi mau belanja. Jadi saya mau mendewek-dewekkan ini makanan yang ceblok merutuk. Saya mau mendewek-dewekkan makanan ini. Ini kemarin dari Endel. Jadi ini mau tak simpan di laci kamar saya ya Mbak Bu Besti. Soalnya di dapur sini tuh banyak kecoaknya yang kecil-kecil itu loh Mbak Bu Besti. Jan gilo sekali saya. Wong neng apartemen lantai 9 loh. Kok yo banyak kecoaknya ya, heran saya. Ini ceblok lagi. Jadi ini saya mau mendewek-dewekkan makanan yang sudah matang-matang ini. Kalau yang masih mentah-mentah belum diolah, saya ajarkan di sini saja kayak gitu. Soalnya takutnya ini nanti kan kalau wadahnya berhasil dibolongi sama kecoak, terus kemudian di dalamnya dia ngendok beranak pinak, terus kemudian kan kecoak tidak KB ya, terus kemudian banyak sekali populasi kecoaknya di sini ya, coto sekali saya. Masuk aku mangan vitamin endok kecoak, naudzubillah min dzalik. Jadi ini saya mau beres-beres, terus ini mau tak tokkan semua karena berantakan sekali ya Allah. Kalian jangan mengenyek saya ya kalau ini berantakan, karena saya soro grodok kan kayaknya. Jadi ini mau tak tata. Pokoknya setiap mau belanja dadak ditoto ulang. Ini semuanya saya tok-tok nih ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian saya atur ulang. Oke, ini saya mulai dari yang jarang dimasak Mbak Besti. Ini kan belum tak buka ini. Ini ada tapioka sama tepung beras Rose Brand. Terus saya templokkan di sini. Terus ini ada kerupuk. Tepung yang udah dibuka. Ini lagi. Kok tidak mau senden ya? Wes tak sendenkan awar kopi saja. Kok ini sudah meletot, yung, wis tidak apa-apa. Ini gula coconut sugar, gula Jawa. Ini juga gula tapi yang sudah dibuka ini. Kok tidak mau? Terus ini tolak angin, ini juga mau saya bawa ke kamar. Terus kalau ini tuh perbumbunan Mbak Bu Besti. Jadi ini tuh bumbu-bumbu sama terasi kayak gitu, kelihatan kan? Ini terasi, ini Royco, terus ini Masako, terus ini bumbu racik. Jadi saya dadekkan satu sini soalnya mambu. Jadi terasinya kalau sudah dibuka dari bungkusnya yang gede itu kan mambu Mbak Bu Besti. Kalau kayak gini kan tidak mambu. Takutnya itu kalau mambu terus mengundang kecoak-kecoak untuk datang selamatan genduran kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Jadi saya lebokkan ke sini biar aman kayak gitu, biar tidak bau. Terus saya juga nyarinya mudah karena terasi kan kecil-kecil. Kalau di tempatnya Pak Bos dulu kan saya masukkan dalam toples, cuman di sini tidak duwe toples, adanya ini, jadi saya lebokkan ke sini. Jadi saya tahu nyarinya bumbon-bumbon seperti ini tuh di mana kayak gitu loh. Jadi langsung ketara kayak gitu. Kalau nyari Royco, nyari bumbu racik, nyari terasi, nyari sembarang dengah kayak gitu. Ini tak taruh di depan sendiri soalnya paling sering dipakai Mbak Besti, jadi gampang goleannya. Dah kayak gini. Sajanya kalau ditotoi mek sedikit loh, tapi kalau tidak ditoto itu kelihatan kayak banyak ngebek-ngebek inggon.
saus sambal ekstra pedas. Ini kelihatannya dikit sekali ya Mbak Bu Besti, tapi kalau dimasukkan dalam koper ini ya sak koper sendiri, apalagi kalau ditambah ini. Tuh, cobek sama ulekan, belum lagi sembarang dengahnya. Apalagi kalau sembarang beli sendiri, dulu kan bawang jahat, bawang baik saya beli sendiri ya. Jadi wabeh itu tak gowo, gula, kopi sembarang tak gowo ini, makanya barang saya itu kelihatan banyak sekali. Padahal ya barang-barang kayak gini bukan gombalan Mbak Besti. Saya kan pasukan wedi luwe ya toh. Oke, sisa ini doang Mbak Bu Besti, cuman karena ini tuh sudah terlalu lama kebuka, kayaknya udah ndak layak makan, ini mau saya buang saja. Sebenarnya ambunya masih enak, tapi saya ndak yakin kalau ini tuh saya nutupnya rapet. Jadi ya wis tak buang saja Mbak Bu Besti. Ini buat sarapan enak loh Mbak Besti. Ini sereal Jepang ya toh, tapi kita nggak boleh makan kayak gini tuh terlalu sering, jadi ya arang kading saja. Panggah tidak ngalang-ngalai real food. Saya itu walaupun doyan sekali pedas, doyan sekali cabai, tapi yang kalian lihat saya kan yang saya makan itu makanan yang asli, jadi kayak sayuran asli, terus kemudian ikan asli, ayam asli, bukan olahan gitu loh maksud saya. Jadi bukan ultra proses apa ngono kae. PF iya toh, ya pokoknya itulah Mbak Bu Besti, lali saya ya, maklum lah faktor iya toh, masih muda sekali jadi gampang sekali pikunan. Wes ini mau tak buang ke tempat pengolahan makanan sana. Jadi barang-barang saya cuman ini doang Mbak Bu Besti. Ini ada keripik pisang dari Endel, terus kemudian ini telur gabus, sama ini mau tak delikkan di laci kamar saya. Tak letakkan di sini dulu, ini mau tak tutup. Belanja Mbak Bu Besti, ilmunya melungker-melungker, tapi tidak ada lianya, ya wes lah. Terus ini saya melihat jamur gede sekali. Bingung Mbak Besti. Oh ya, tomat, jangan lupa beli tomat. Saya tuh kalau beli tomat selalu yang lebih banyak airnya. Ini reganya 55 NT. Larang sekali tomat jabang bayi. Bonjes beli tidak ya? Buat lalapan ini enak ini. Ini reganya ya Allah 105. Gendeng. Reganya larang-larang sekali Mbak Besti. Jabang bayi. Ndang sugih ini kalau didol di pasar. Oke, saya mau beli sayuran yang lianya Mbak Besti. Ini seledri. Ya Allah, seledri regane 78 NT. Gusti, larangnya kok demit janan. Untung dibelikan majikan itu.
melone gede-gede tapi mahal. Saya mau beli ini Mbak Besti. Ini enggak tahu reganya. 139. Oh, setiap bungkus ada reganya sendiri. Buah-buahannya kalau ngambil anggur ya tidak berani Mbak Besti, nanti dilokkan tidak tahu diri ya toh. Ini kemarin saya beli, ya Allah jangan kecuting yang padahal gede-gede loh. Tuh, ini di tempat teman saya luru di belakang rumah, jadi dia itu tinggal di Finlandia. Tinggal luru di belakang rumah, buah-buahan kayak gini. Jangan yang buritannya tenanan itu. Tapi kecil-kecil kalau yang di buritan karena liar. Kalau yang gede-gede kayak gini tuh ya di perkebunan. Ini jamur kancing Mbak Besti, tapi saya itu tidak bisa ngolahnya karena saya kan dari desa ya toh. Jamur di tempat saya itu adanya jamur damen, jamur trucuk, jamur barat kayak gitu. Jadi jamur-jamur kayak gini tidak uplong saya. Bagaimana mengolahnya? Mbak Besti tolong dong, ini enaknya diolah apa, jadi minggu depan saya bisa beli. Terus ini kayak jamur teletong bentuknya. Apa ya Mbak Besti, ini tadi apa saya mau beli Yuki ini aja ya, tidak doyan lambe saya tuh. Ini dioseng jane yo enak, tapi lek larang-larang kok ya mesakne majikanku aku pi. Sayurannya panggah gini-gini ya, waleh banget Mbak Besti. Mau beli lalapan, tapi kok burik-burik kayak gini. Saya ndelok yang belakang. Malah podo saja. Podo saja Mbak Besti. Mau beli jagung manis. Nah, lek jagungnya ini enak ini. Ini jamur tiram raja Mbak Besti. Beli apa lagi ya? Itu disoi lagi pisangnya. Pisang sakndaya ulak. Disoi lagi. Ini jamurnya tak balikkan lagi ya Mbak Bu Besti. Saya mau milih yang gedenya rata kayak gini. Ini reganya tadi berapa? Oh, 65 NT. Sudah ya. Apalagi saya tuh kalau beli di supermarket nih bingung soalnya sayurannya tidak ganti-ganti. Ini puah. Ini dimasak bening enak saja nih. Tapi tak bening sama apa ya enaknya? Lobak. Ini putrennya kok panjang-panjang. Harganya hampir 200.000 Mbak Besti. Pengen tapi tidak berani. Mau beli ayam. Tanggal 6. Ini diskonan semua ya Mbak Besti. Harganya jadi 74 dari 92. Beli 2 ya. Terus ikan
sisik ulo ini. Bukan, itu tuh kulitnya ikan bandeng. Saya mau beli ikan ini. Ikan sisamo. Sekarang saya sudah bisa membuka ini ya toh. Oh, beli es krim apa ya Mbak Besti? Kacang hijau, nanti tidak mari ngelak. Kumquat. Ini jajal saya. Isinya 4. Sudah belanjaanku. Oke, sekarang pulang Mbak Besti. Paling sudah dienteni sama Mbak Bos. Ini apa? Walah, buat raup. Oh, chopper, hand chopper. Reganya ini musuhnya si Nadia ini. Di sini bukan hanya bayi tapi binatang peliharaan juga ada strollernya. Ini konter makanan yang sudah matang Mbak Bu Besti.
Ini apa ya? Oh, tulisannya gede kok tidak uplong saya. Ini kayaknya luro. Iya. Makanan-makanan kecap senangannya Simbah ini Mbak Bu Besti. Ya Allah. Biasanya saya menukokkan beliau ya toh. Barusan saya itu jalan sambil mengingat-ingat apa yang belum kebeli. Ternyata belum beli telur. Jadukno seminggu tuh saya tidak makan telur. Tuh konter telurnya di situ ya Mbak Bu Besti. Kalian bertanya toh kalau di Taiwan telurnya coklat putih. Kebanyakan saya belinya putih, yang coklat juga ada. Ini harganya berapa ya yang coklat? 79 satu kotak ini. Tapi saya beli yang ini aja. Ini harganya 72. Terus ini ada lagi yang harganya 89. Terus yang putih yang harganya di atas 100 juga ada tuh. Jadi ya tergantung, ini yang harganya 129, yang coklat yang mahal. Jadi belum tentu ya yang coklat mahal, yang putih murah belum tentu. Sudah Mbak Bu Besti, sekarang sudah tahu kan rega-reganya telur. Jadi telur itu belum tentu yang putih itu selalu murah, yang tanning itu selalu mahal, belum tentu. Tergantung. Banyak faktor yang apa itu yang menentukan. Udah saya nyari Mbak Bos ini. Half galon. Ya Allah, ini 1892 ml, berarti 1,9 liter, merong liter. American Farmer. Oke Mbak Bu Besti, ini saya sudah nyampe rumah, saya sudah madang juga. Ini tadi tuh sebenarnya saya bikin konten madangnya mau tak jadikan satu sama video yang ini, tapi kelihatannya durasinya sudah kepanjangan. Takutnya nanti kalian bosen lek ndelok dawa-dawa ya toh. Jadinya ini saya pisah, nanti kalian mendelok di video selanjutnya ya toh, ya toh, ya toh. Jadi ini tadi saya habis belanja mingguan. Saya belanjanya 1 minggu sekali setiap hari Jumat, salah. Setiap hari Sabtu, kalau nggak gitu hari Minggu. Pokoknya 2 hari itu. Karena apa? Karena kalau hari Sabtu, hari Minggu itu kan weekend. Jadi Mas Bos sama Mbak Bos itu tuh free kayak gitu, bisa mengeterkan saya. Saya nggak tahu kenapa saya belum diculkan sendiri. Soalnya di sini tuh ada supermarket yang dekat. Cuman untuk parkir mobil itu enggak gampang gitu loh Mbak Bu Besti. Adanya itu parkiran yang di pinggir jalan itu, dan tidak semua pinggir jalan di sini itu boleh buat parkir mobil. Nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kalau di daerah-daerah yang pinggiran, bukan yang ibu kota ya, maksud saya daerah-daerah pinggiran kayak gitu, syukur diparkirkan di pinggir jalan gitu nggak apa-apa. Tapi kalau di sini itu ada garis merah sama garis kuning. Kalau garisnya merah itu tidak boleh parkir di situ. Jadi kalau diparkir di situ nanti diparani mobil derek, kena tilang Pak D, kayak gitu Mbak Bu Besti. Makanya orang sini itu patuh-patuh karena obah saja didendo. Di sini tuh yang tidak didendo cuman ngelek itu sama bernafas. Kalau bernafas sama ngelek itu didendo no yo ambiar semuanya. Jadi ini tadi saya habis madang, pulang belanja, luwe sekali saya madang lalapan ini, lalapan selada. Habis belanja tadi kan sayurannya fresh banget tuh Mbak Bu Besti. Tindang dimakan itu kan rasanya masih ada manis-manisnya gitu kayak saya. Jadi ini tadi belanja mingguan, habisnya semua belanjaan saya tadi itu 1450 NTD. Jadi dirupiahin berapa? Nanti saya tulis di sini ya toh. Saya tidak hafal hari ini kursnya berapa, jadi saya tidak bisa menduduhkan ke kalian. Ya kurang lebih sekitar hampir 800.000. Itu untuk 1 minggu ya. Kira-kira
per minggu itu saya habisnya sekitar 1000 sampai 2000 NTD, tidak tentu, tergantung saya ngambil apa aja. Jadi saya boleh ngambil apa aja, cuman karena saya orang Indonesia ya toh, kan umumnya orang Indonesia itu tidak enakan, walaupun sudah dipersilahkan kan, jiwa tidak enakan kita kan tinggi sekali ya toh. Jadi tidak aji mumpung, cuman yang masih piye ya Mbak Bu Besti, saya harganya murah-murah gitu loh Mbak Bu Besti. Terus ketika saya makan itu kenapa porsinya banyak sekali, biasanya ikan atau ayam untuk beberapa, bisa untuk beberapa kali makan. Kenapa saya sekali makan? Ya karena nanti kalau belanja terus kemudian belanjaannya itu tidak habis, minggu depannya itu tidak habis, saya diseneni. Nggak diseneni sih Mbak Bu Besti, cuma diinterogasi. Kenapa kok kamu makannya dikit sekali? Apakah kamu tinggal di sini tidak kerasan? Apakah pekerjaan di sini itu terlalu menekan gitu, bikin saya tertekan kayak gitu, jadi nafsu makan saya itu jelek kayak gitu. Kenapa kok sayurannya, daging-dagingnya itu tidak habis padahal 1 minggu kayak gitu kan. Di sini umumnya makan sehari 3 kali dan itu tuh harus ada protein, serat, buah-buahan sama karbohidrat gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi kalau seumpamanya itu tuh tidak entek, saya tuh selalu diinterogasi lah, daripada saya setiap minggu diinterogasi ya toh, tak makan saja semuanya. Makanya porsi makan saya itu banyak. Ikan yang harusnya itu bisa buat 2-3 kali makan atau untuk 2-3 orang saya makan sendiri, itu sebabnya seperti itu ya Mbak Bu Besti. Sekarang tahu kan ya. Terus yang bertanya tentang telur coklat atau telur putih sudah saya jelaskan ya toh, ya toh. Saya tak ambekan dulu. Sudah, jadi begitu ya Mbak Bu Besti, kurang lebihnya. Pokoknya belanjanya itu setiap minggu itu segitu. Itu cuman untuk sayuran, buah-buahan, ikan, dan segala kebutuhan saya yang lainnya. Kalau untuk beras, minyak, atau apa-apa itu sendiri lagi, nggak sama. Jadi ini cuman untuk kebutuhan makan 1 minggu doang. Kalau yang kebutuhan untuk beras, minyak, terus sabun, sampo itu beda lagi nanti hitungannya, beda lagi, tapi tetap yang bayarin majikan. Jadi ngambil apa aja yang bayarin majikan. Dulu itu waktu istrinya susu, waktu Ayi itu masih sering datang ke sini, itu buah-buahan yang bawain beliau. Jadi saya tidak pernah ngambil buah-buahan. Tapi karena sekarang Ayi itu sibuk, jadi jarang datang ke sini. Saya itu sudah diweling sama Ayi. Diweling itu kayak diweling apa bahasa Indonesia nih? Kayak diingatkan gitu loh. Nanti kamu kalau belanja lagi, saya kan bakalnya tidak sering-sering datang ke sini. Jadi kalau kamu belanja, belilah buah. Jadi kamu suka makan buah apa, belilah, ambillah, tidak apa-apa kayak gitu katanya. Jadi saya cuma ngambil 1 macam buah, kayak misalnya ada semangka ya udah saya ngambil semangka doang. Kalau ada jambu ya udah saya ngambil jambu aja. Kalau ada mangga ya saya mengambil mangga aja. Tadi itu saya ngambil kelengkeng dan isinya gede-gede, buahnya tipis tapi ya lumayan manis. Saya nggak mau ambil banyak-banyak, takut nanti enteknya tambah banyak ya Mbak Bu Besti. Itu aja sudah cukup untuk saya seminggu, karena di kulkasnya susu itu juga ada buah-buahan dan saya diperkenankan untuk mengambil. Jadi nanti kalau umpamanya buah-buahan saya entek, saya boleh ngambil punyanya susu, tapi saya jarang sekali mengambil. Ya paling ngambil lo kalau mengiriskan susu gitu, paling saya ngambil sepotong kayak gitu aja. Soalnya bosan Mbak Bu Besti, kayak buah-buahan kayak semacam kiwi, apel, pir itu membosankan sekali. Enak buah-buahan tropis. Swear, dulu waktu saya di Indonesia itu kayak membayangkan cherry, apel, anggur itu enak kali ya. Tapi setelah sampai di sini, panggah enak buah-buahan tropis. Oke Mbak Bu Besti, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya kemana-mana dan ngapa-ngapain online. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkahan umur yang panjang, diberikan rezeki halal melimpah serta barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.